Ya, pemirsa, CCTV atau rekaman ataupun tangkapan layar yang diduga merupakan CCTV dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang mencuat setelah 8 tahun lamanya, pemirsa. Ini sempat viral di media sosial. Menjadi pertanyaan juga, meskipun hingga saat ini masih terus dikonfirmasi kebenarannya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, jika betul ada CCTV, mengapa ini tidak dimunculkan atau dihadirkan di dalam persidangan? Padahal kita tahu bersama CCTV tentunya adalah menjadi bukti yang sangat signifikan, bukti yang sangat penting untuk mengungkap dari kasus ini. Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu tuh. Yang pertama hadir secara virtual, ahli digital forensik, Bapak Pratama Persada. Pak Pratama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Kita. Ya, dan selanjutnya juga ada kuasa hukum dari Saka Tatal, Mbak Titin Prilianti. Mbak Titin, malam. Apa kabar? Baik. Dan juga nanti akan bergabung secara virtual ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad, dan tentunya bergabung di kita bersama langsung di studio sudah ada Pak Beni Mamoto dari Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bapak-bapak, saya awali terlebih dahulu kepada Pak Pratama terlebih dahulu. Pak Pratama, ini viral di media sosial tangkapan layar atau istilahnya screenshot yang diduga ini merupakan rekaman dari CCTV. Ini diduga adalah kasus Vina dan juga Eki pada 2016 lalu. Kalau dari ahli digital forensik sendiri, Pak Pratama, melihatnya apakah ini real atau bagaimana, Pak, kalau dari keahlian dari digital forensik? Ya, Mbak, yang pertama adalah ketika kita mau berbicara masalah file itu real atau tidak, kita harus punya secara fisik datanya begitu. Supaya apa? Supaya kita bisa memeriksa metadatanya itu benar-benar syah apa tidak gitu. Karena di metadata itu nanti ada informasi tentang tanggal pembuatan, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan video dan lain-lain. Kemudian juga nggak bisa hanya dari screenshot, kita harus melihat videonya. Karena apa? Karena akan kita analisis tuh frame by frame-nya itu kira-kira ada nggak editing gitu, ada nggak yang dihilangkan begitu, ada nggak perbedaan warna, ketidakcocokan bayangan dan lain-lain gitu. Kemudian juga perlu kita lihat konsistensi waktu dan tanggal. Kita perlu memeriksa tanggal dan waktu yang tertera di video itu sesuai dengan kejadian yang dilaporkan apa tidak gitu. Nah, yang paling penting adalah keaslian sumber. Kenapa? Karena kita harus tahu nih sumber aslinya dari mana gitu. Kalau itu diunggah sama orang yang kita nggak tahu itu siapa, kemudian sumbernya dari mana, ya susah kita untuk ngecek, susah kita untuk percaya begitu. Kecuali kalau misalkan ada 3 CCTV nih, tiga-tiganya setelah kita cek, urutkan, ternyata memang ada time frame yang cocok begitu. Nah, itu nanti bisa kita lakukan untuk memverifikasi lokasi, benar nggak kejadiannya di situ begitu. Sehingga Sehingga file yang tadi disebutkan bahwa ini adalah CCTV-nya ketika kejadian saat itu gitu, itu bisa kita buktikan gitu. Kalau enggak, ya agak susah gitu, karena saat ini juga orang gampang sekali membuat video, membuat screenshot, membuat gambar gitu dengan bantuan AI menggunakan deepfake yang seolah-olah itu mirip sama begitu, padahal sebenarnya tidak gitu. Sehingga kalau misalkan yang punya file itu, yang punya CCTV itu bisa memberikan filenya dengan baik, tentu akan bisa kita cek gitu. Dan kita harus ingat juga ketika kejadiannya itu 8 tahun yang lalu begitu, saya pikir tidak ada DVR alat perekam CCTV yang bisa bertahan sampai 8 tahun begitu. Maksimal paling 30 hari gitu, atau 60 hari lah kalau storage-nya besar begitu. Setelah itu dia akan otomatis kehapus. Kecuali kalau misalkan saat itu aparat penegak hukum berhasil mengambil CCTV-nya, melakukan cloning, filenya masih ada. Nah, sekarang bisa tuh kalau mau kita analisis tuh gitu, mau kita cek bisa tuh gitu, dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Kalau misalkan gelap bisa kita terangkan, kalau misalkan suaranya ada suaranya nggak kedengaran, bisa kita enhance suaranya gitu. Banyak teknologi yang bisa kita lakukan kalau misalkan file aslinya ada ya gitu. Baik, sekali lagi kita tentunya masih menunggu apakah betul rekaman yang viral ataupun tangkapan layar yang viral ini